pernah dengar decision tree sebelumnya? Ada? Belum, Bu. Belum pernah dengar. Kalau tree udah pernah dengar tree? Pernah. Kalau tree pernah ya, pohon gitu ya. Tapi sebenarnya di matematika ada juga, di matematika atau di sistem komputer ada juga tree ya. Ya memang bukan pohon yang kita lihat, pohon di luar yang ada daunnya, yang ini ya. Memang ada tree juga ya. Kalau misalnya di dunia komputeran, kalau dibilang tree itu memang ada ya. Jadi sesuatu yang berbentuknya seperti ini, itu tree. Ya. Di struktur data nanti kalian banyak belajar tree. Di teori graph, udah ambil teori graph. Udah ambil teori graph kan ada juga tree ya. Itu tree. Sesuatu yang ada tree, ada node-node-nya. Ini node ya. Ini node ya. Nah, kalau yang pertama ini berarti root ya, akar ya. Ya, yang terakhir ini ya. Yang terakhir ini yang nggak ada lagi anaknya. Ini namanya leaf. Ya, daun. Ini juga leaf nih. Nah, atau bisa kita juga bilang ini parent. Ini ya, yang di bawahnya child ya, orang tua anak gitu ya. Ya banyak sekali jenis-jenis tree di dalam dunia komputasi ya. Itu semua ada memang ya, tapi maksudnya bukan tree pohon-pohon kita luar ya, karena memang bentuknya seperti pohon, ada akarnya, ada cabangnya, kemudian ada daunnya, makanya dinamakan tree gitu ya. Nah, hari ini kita akan melihat salah satu pemanfaatan tree dalam klasifikasi. Ya, metode namanya decision tree. Tidak terlalu fokus ke pohonnya memang ya, karena kita fokusnya ke keputusannya. Nggak terlalu fokus ke pohonnya. Beda kalau kita belajar tree di struktur data, itu memang kita belajar strukturnya. Itu penyimpanan data dalam bentuk tree, misalnya binary tree dan sebagainya. Itu memang kita fokus ke tree-nya. Tapi ini enggak ya, sebenarnya kita fokus di sini adalah decision-nya, ke keputusannya ya. Itu salah satu teknik dari klasifikasi yang sebelumnya mungkin kita sudah kenal teknik klasifikasi yang udah kalian kenal apa saja, KNN ya. Minggu lalu apa kita belajar? Apa Selasa lalu kita belajar? Ya, naive-Bayes classifier ya dan sebagainya. Ya, ini juga salah satu teknik yang lain namanya decision tree. Ya. Jadi setiap belajar decision tree ini slide dari Pak Taufik ya, slide Pak Taufik dengan Pak Yan saya ambil. Nah, setiap itu kita diulangi lagi ya, diulangi lagi, jangan sampai lupa klasifikasi ya, jangan sampai belajar KNN, belajar decision tree, udah paham KNN, belajar paham decision tree tapi nggak tahu itu bagian dari apa. Teknik itu untuk apa ya. Itu cuma teknik-teknik yang sebenarnya tugas utamanya adalah untuk klasifikasi ya, untuk klasifikasi. Teknik-teknik itu kita pakai untuk klasifikasi. Ya, apa itu klasifikasi? Ya, metode data mining ya, atau machine learning juga bisa kita bilang yang digunakan untuk menentukan kategori atau untuk menentukan label dari sesuatu yang belum memiliki label. Ya. Jadi itu klasifikasi. Ya, cara menentukannya bagaimana? Kita akan membangun model menggunakan training set ya. Jadi training set itu apa? Sesuatu kejadian yang sudah terjadi sebelumnya. Atau sesuatu data yang sudah ada labelnya. Ya. Nah, atau dataset kita bilang. Nanti datasetnya biasa kita bagi, kita ambil untuk training set sebagian lagi untuk testing set. Testing set kemarin untuk apa? Untuk apa testing set? Untuk melihat bagus atau tidaknya, Bu. Ya, untuk melihat model yang sudah kita bangun bagus apa tidak. Ya. Nah, beberapa contoh metode klasifikasi sudah tahu ya. Ada K-nearest neighbor, ada naive-Bayesian, ada Superfector machine, dan ada decision tree yang akan kita lihat hari ini. Itu pohon keputusan. Nah, klasifikasi juga dikenal dengan sebutan supervised learning. Ya, kenapa? Karena semua datanya ya
semua datasetnya sudah memiliki kategori atau kelas label. Ya, karena sudah ada kelas label, jadi model akan belajar dari data-data tersebut sehingga terbentuklah model yang bagus. Mesin ya, mesin akan belajar dari data-data yang sudah ada label tersebut sehingga terbentuklah model yang bagus. Ya, sudah ada supervise-nya. Bukan, sudah ada supervisor-nya itu bilang ya, pembimbingnya. Supervisor itu kan pembimbing. Ya, dosen pembimbing. Berarti supervisor kita bilang ya kan. Nah, berarti supervise itu terbimbing. Kenapa sudah terbimbing? Berarti ada yang bimbing ya kan. Siapa yang bimbing ya? Dataset yang sudah ada label itu. Kita belajar dari dia supaya pintar, supaya bisa menebak sesuatu yang belum ada label nanti. Nah, data pembelajaran ya atau data training set itu terdiri dari beberapa record atau tuple. Udah tahu ya record atau tuple itu data itu sendiri ya, data 1, data 2, data 3. Misalnya data set mahasiswa. Ya berarti mahasiswa 1, mahasiswa 2, mahasiswa ketiga dan seterusnya itu adalah recordnya atau tuple. Ya, dan setiap record atau tuple memiliki kelas. Kalau nggak memiliki kelas, berarti tidak bisa kita lakukan supervised learning, tidak bisa kita lakukan klasifikasi. Kalau datasetnya ya. Oke, tujuan dari klasifikasi adalah untuk menganalisa data pembelajaran, yaitu training set tadi ya, dan menggunakannya untuk membangun model atau mendeskripsikan data pada setiap kategori berdasarkan fitur-fitur atribut yang ada. Ya, jadi kita bangun model itu berdasarkan fitur-fitur yang ada atau ciri-ciri dari data tersebut. Ya, kalau biasanya orang membeli, kayak mana ciri-ciri mereka? Kalau orang tidak membeli, bagaimana ciri-ciri mereka? Ya, kalau kucing, kalau misalnya gambar kucing sama gambar bukan kucing, bagaimana bentuk gambar-gambar yang kucing, bagaimana yang bukan kucing ya, itu fiturnya namanya ya. Nah, metode klasifikasi berdasarkan bangun model atau tidak bangun model itu dibagi dua ya. Yang pertama metode klasifikasi yang membangun model. Ada super vector machine, ini akan kita lihat di pertemuan selanjutnya setelah UTS ya. Kemudian ada naive Bayes, itu juga bangun model, ada decision tree juga bangun model. Yang nggak bangun model cuma KNN ya. Ada yang bisa jelaskan apa bedanya membangun model dengan tidak membangun model? Apa bedanya? Ada yang bisa menjelaskan? Apa bedanya membangun model dengan tidak membangun model? Kan di KNN udah tahu ya kan? Nah, KNN itu membangun model. Kalian di naive Bayes juga udah tahu. Nah, ini contoh yang satu yang membangun model. Kalian juga udah tahu satu contoh yang tidak membangun model. Nah, apa bedanya? Nggak ada yang mau coba jawab? Ada orangnya nih, dia 25 yang hadir, ada orangnya masih di. Jangan-jangan cuma akun Zoom-nya aja yang hadir ya. Saya mau orangnya hadir, bukan akun Zoom-nya. Sebenarnya kalau mau hemat kuota, kalau tinggal satu rumah atau tinggal satu kos-kosan, satu akun Zoom itu boleh dihidupkan untuk 3 orang yang duduk di situ dengar, sebenarnya itu masih lebih bagus ya. Daripada 3 akun Zoom yang hidup, tapi satu orang pun nggak ada gitu ya. 3 akun Zoom yang hidup, tapi satu orang pun nggak ada. Jadi lebih baik satu yang hidup, tapi ada orangnya di sana, ada 3 orang mungkin. Seperti itu misalnya ya. Ada yang bisa jawab? Coba Bayu Ramadan ada orangnya? Bayu Ramadan ada? Bu. Ada, Bu. Nah, apa bedanya bangun model dengan tidak bangun model? Nah, kalau bangun model itu kita harus ini Bu, kayak buat training set dulu ya Bu. Kayak buat training set itu, jadi kalau misalnya nanti ada data baru, dia bakal pakai training set itu untuk
nyari si data baru itu di kelas mana. Tapi kalau misalnya yang KNN ini dia lihat langsung dari data yang terdekat sama dia itu. Kalau misalnya data yang baru ini dekat sama data yang lain, berarti misalnya data baru ini dekat dekat nilainya sama kelas A, berarti data baru ini otomatis langsung masuk kelas A kayak gitu. Jadi intinya bedanya di mana? Bedanya berarti ini bentar. Oke, nggak apa-apa. Sudah betul setengah-setengah, nggak apa-apa. Saya coba panggil yang lain ya. Rahmi Najla, ada? Ada, Bu. Ya, minimal ada orangnya dulu ya. Kalau nggak bisa jawab juga nggak apa-apa. Tapi minimal ada orangnya dulu. Apa bedanya membangun model dan tidak membangun model? Rahmi? Oke, Rahmi pas. Ya, coba Satria Hikmatul ada? Ada, Bu. Ada. Tahu bedanya membangun model dengan tidak membangun model? Belum tahu, Bu. Belum tahu. Oke, kalau belum tahu saya jelaskan. Ya, jadi apa bedanya membangun model dengan tidak membangun model? Nah, mayoritas klasifikasi itu memang membangun model, ya, membangun model. Apa yang dilakukan saat kita membangun model? Jadi waktu kita membangun model kita sudah ada dataset nih ya, dataset sudah kita bagi training dan testing. Ini jadi training, ya, ini jadi training, ini jadi testing. Testing ini kan untuk ngetes dia perlunya apa? Untuk kita tahu model kita udah bagus apa belum. Ya sekarang tuh itu aja. Untuk bangun model dia enggak perlu. Ya. Tidak perlu kita buang dulu, kita singkirkan dia dulu. Jadi kalau kita udah punya model di sini, kita cuma mau tahu model kita udah bagus apa enggak, baru kita tes dengan dia. Kalau sudah bagus ke depan kita udah bisa masukkan data-data yang belum ada label nih untuk kita tebak, ya, masukin ke model kita untuk kita tebak. Tapi kalau model kita belum bagus ya kita perbagus lagi, kita cari lagi training setnya, kita cari lagi fiturnya, kita bangun model dengan algoritma lain sampai kita menemukan model yang bagus. Dari mana kita tahu model kita bagus atau belum? Dari kita tes dengan si testing ini. Karena si testing ini datanya nggak kita masukin ke dalam ini ya. Kalau kita masukin ke dalam ini, kita tes lagi dengan itu nanti ya bagus, tapi bagus palsu gitu ya. Tapi kita memang pisahin dulu sebagai data, nggak kita masukkan ke dalam. Ya, nanti kalau udah siap model baru kita bukan masukkan pun dia cuma untuk ngetes. Seakan-akan ini data yang ingin kita tebak, seakan-akan data ini, data yang belum ada label kita tebak. Nanti dia benar atau salah, kita udah punya konsepnya nih, karena ini kan ada dari data yang udah ada label juga. Ya, dia tebak, kita lihat dengan label yang sebenarnya, betul nggak tebakan dia? Kalau banyak betul, berarti model udah bagus. Kalau banyak salah, model belum bagus. Ya, kalau modelnya sudah bagus, berarti model ini sudah bisa menebak sesuatu di dunia nyata nanti yang belum ada labelnya. Sesuatu yang belum terjadi kita tebak. Karena model kita udah bagus, pasti ditebaknya tuh walaupun kita belum tahu, belum kejadian, tapi pasti betul. Kenapa? Karena model kita udah bagus gitu. Nah, apa tadi beda teknik klasifikasi yang membangun model dengan teknik yang tidak membangun model? Artinya ketika kita membangun model, nah perhitungannya di sini lama ya. Perhitungannya lama, dia hitung apapun. Misalnya kalau kita kemarin di Naive Bayes, berarti dia hitung peluang. Ya, peluang. Misalnya data kita ada 1 juta, data set kita kejadian udah terjadi itu 1 juta banyaknya. Kelasnya misalnya ada 6, ya, kelasnya misalnya ada 6. Kelas tahu ya kategorinya, labelnya gitu ya. Kemudian fiturnya mungkin ada 200. Ya, itu kan harus dihitung semua tuh. Ya, peluang terjadinya ini terhadap kelas ini ya kan dengan fitur ini dan sebagainya, itu perhitungan itu lama kan perhitungannya itu. Nah, tapi itulah proses membangun model. Sampai kita temukan satu model. Itu semua dihitung. Perhitungannya dilakukan di sini. Ya, ke depan nanti kita sudah punya model. Jadi begitu dataset, satu buah dataset dimasukkan, dimasukkan, suruh tebak. Sudah cepat, dia nggak perlu lagi melakukan perhitungan. Semua itu sudah ada dalam model. Jadi si kelas 6 buah ini ada kelas A, B, C, D, A, B, C, D, E, F. Itu kita suruh tebak, langsung dihitung yang ingin kita tebak itu dekat ke A, dekat ke B, dekat ke C, dekat ke D, ke E, ke F nilainya. Nilainya sudah ada, kita cuma lihat dekat kemana. Jadi cepat nanti dah prediksi. Ya.
Berarti kalau nggak bangun model lama dan prediksi, Bu. Ya, betul. Kalau kita tidak bangun model, artinya kita tidak menghitung apa-apa di awal. Ya, seperti KNN. KNN tidak menghitung apa-apa. Misalnya ada dataset kita sini, kita udah plot, ini yang kelas A misalnya ya, yang kelas B sini. Ya. Dia kan tidak hitung apa-apa. Tidak ada modal, tidak ada hitung apa-apa, nggak melakukan perhitungan apa-apa. Kapan dia kita hitung? Setiap ada yang sesuatu yang ingin ditebak itu baru dia hitung. Oh, saya ingin tebak data ini kelas A apa kelas B. Nah, baru dia hitung. Baru kerjaan dia itu hitung kalau udah ada sesuatu yang akan diprediksi. Ini misalnya kita tanya, masuk kelas mana? Baru dia hitung ke semuanya. Ya kan? Dia hitung ini jaraknya kemari berapa, jaraknya kemari berapa, jaraknya kemari berapa, ke semua data. Dia hitung jaraknya. Udah ketemu jaraknya, dia mau pilih 3 tetangga terdekat misalnya. Kalau udah tahu jarak, baru dia tahu mana yang terdekat dengan dia. Berarti jaraknya yang kecil. Oh, ini jaraknya kecil. Oh, ini yang jaraknya kecil. Oh, ini yang jaraknya kecil. Tiga-tiganya kelas B. Berarti data baru ini masuk ke B. Ya, tidak bangun model artinya kita baru menghitung dia ketika ada sesuatu yang ingin ditebak. Baru kita hitung dia. Sebelumnya kita tidak hitung apa-apa. Oh, bayangkan kalau kita punya data jutaan. Berarti satu data baru ini harus dihitung dengan 1 juta atau mana yang terdekat. Begitu juga fiturnya. Kalau fitur kita 200, berarti satu dimensi data ini kan 200 fiturnya ya. Fitur A nilainya 2, fitur B nilainya 1, fitur C nilainya 4, dan seterusnya sampai 200. Nah, ini kalau dihitung dengan Euclidean distance, ya kan? X kurang Y-nya, gitu ya. Bayangkan nih 2, ya, dikurang dengan data yang ada di sini, 2-nya dengan datanya yang fitur yang pertama. Dengan fitur yang kedua, dengan fitur yang keempat sampai 200. Itu baru satu data aja, belum 1 juta data yang kita punya. Ya, lama diprediksinya. Seperti itu. Nah, makanya kalau misalnya kita sebenarnya bagus yang bangun model. Karena kenapa? Kalau yang bangun model, jadi lamanya pertama aja, awalnya lama ya kan, untuk prediksi udah cepat. Ya, kalau dia berarti dari awal tidak ada yang lama, lamanya nanti baru kita suruh hitung. Tapi nggak bisa kita bilang juga selalu dalam keadaan kasus semuanya bagus. Kadang-kadang KNN lebih bagus. Kapan KNN lebih bagus? Karena kadang-kadang datanya berubah-ubah terus. Ya, pertama kita punya data cuma 200. Ya, nanti akan masuk lagi data baru, akan masuk satu-satu untuk hal yang kita ingin dia real time, update terus nilai, Dalam kasus itu KNN lebih cocok. Ya kan? Karena dia untuk diupdate dia nggak perlu hitung. Sesuatu yang ditebak dia perlu hitung. Jadi tergantung keadaan, ya. Kalau data real time kita kan harus bangun model terus, masuk data baru kita bangun lagi, kan capek sekali bangun model itu, menghabiskan waktu yang cukup besar. Tapi kalau real time bagusnya kita pakai KNN. Kenapa? Karena saat masuk data baru kita tidak perlu hitung apa-apa. Kapan kita baru hitung? Ketika ada sesuatu yang disuruh prediksi, baru kita hitung nanti. Ya, tapi lama memang perhitungan. Kalau udah bangun model, hitungnya nggak lama, ya. Jadi seperti itu kita optimalkan apa yang lebih kita butuhkan. Dalam kondisi di dunia nyata kan macam-macam sekali kasus ya. Ada kasus yang harus dihitung real time, ada yang tidak harus gitu ya. Ada yang datanya mayoritas fiturnya udah kategori semua. Kalau harus kita plot ke dalam dimensi angka-angka susah, ya udah pakai naive Bayes mungkin ya, atau pakai decision tree juga udah kategori. Ya, kita harus menyesuaikan seperti itu. Banyak sekali teknik, tapi kita pakai teknik yang paling cocok dengan keadaan dataset kita gitu ya. Oke. Decision tree induction adalah metode klasifikasi yang membangun model dalam bentuk tree, ya, secara top down, recursive, divide and conquer. Ya, top down dari atas ke bawah, secara rekursif, divide and conquer. Ya, rekursif. Kalau misalnya kita dengar rekursif, fungsi rekursif berarti fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Divide and conquer. Kita bagi dia ke dalam sub-sub kecil, kemudian kita selesaikan. Itu ya makna dari divide and conquer. Kita bagi ke dalam bagian yang lebih kecil,
sesuatu urusan besar ya, kita bagi ke dalam urusan yang kecil-kecil, kemudian kita selesaikan. Terus kita selesaikan urusan kecil ini, maka urusan besar itu akan selesai. Itu namanya divide and conquer. Ya. Karena kita nggak lihat codingnya ada di decision tree, mungkin nggak berasa rekursifnya itu di mana gitu ya. Tapi kalau misalnya kita buat nanti suatu fungsi atau codingan untuk si decision tree itu pasti di sana ada rekursif. Ya, fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Fungsi itu kan bisa panggil sesuatu ya, panggil dirinya, gitu, seperti itu nanti. Seperti itu cara kerja rekursif. Cuma kita nggak bahas code-nya di sini ya. Oke, kemudian domain dari atribut harus bertipe nominal. Nah, ya, dia harus kategori. Ya, nggak boleh continuous. Nggak boleh continuous. Maksudnya apa nggak boleh continuous? Masih ingat? Nggak boleh continuous. Jadi misalnya apa yang continuous itu ya? Seperti sesuatu yang boleh ada komanya itu kan continuous. Nilainya itu banyak sekali ya. Nah, nilainya banyak sekali misalnya tinggi badan gitu ya. Nah, tinggi badan misalnya, fitur tinggi badan. Atau fitur misalnya luas halaman misalnya. Ya. Bisa 10 meter ya, bisa 10,1, bisa 10,2. Itu baru yang 10 aja ya. Bisa aja 10,25. Belum lagi yang 11-nya nanti ya. Belum lagi yang 200-nya, belum lagi banyak sekali. Jadi ya itu namanya continuous ya. Jadi dia bersambung terus nilainya dari 0 sampai 100. Misalnya kita sampai 100, di apapun itu ada nilainya. Ada terus ada, nggak pernah selesai ya. 0 sampai 100 itu kalau kita mulai nilai continuous itu tak hingga ya kan. Dari 0 ke 1 aja 0,1, 0,111, 0,123 dan seterusnya. Dari 0 ke 1 aja udah nggak tak hingga dia gitu ya kan. Nah, itu continuous namanya. Jadi kita harus buat dia ke discrete. Kayak mana cara buat dia ke discrete? Ya kita buat aja, kita lihat range-nya 1 sampai 200 misalnya. Kita buat aja. Berarti 0 sampai 10, sini berarti 11 sampai 20. Nah, kita buat seperti ini ya. Ya nilainya nanti sini 180 sampai 190 sampai 200. Nah, ini kita jadikan dia menjadi discrete. Paham? Atau kalian mau juga boleh juga buat discrete-nya seperti ini. Ya. Luas halaman tadi. Luas halamannya sempit misalnya. Sedang. Luas. Super luas. Ya. Jadi nanti fitur yang tadi seperti ini, luas halaman, kalian buat jadi seperti ini. Sempit, sedang, luas, super. Boleh. Sempit nanti apa? Yang kurang dari 5 meter, kalian buat sempit misalnya. Ya. Antara 5 meter sampai 20 meter kalian buat sedang. Antara 20 meter sampai 50 meter kalian buat luas. Lebih besar dari 50 meter, apapun itu adalah super luas. Gitu. Jadi kelasnya sudah seperti ini. Ya, ini discrete namanya. Ini juga atau kategori. Ini kan udah discrete. Ya. Nah, kalau sesuatu yang udah discrete seperti ini kita kasih namanya ya kan? Kategori berarti. Ya. Jadi harus seperti ini untuk fitur-fitur yang ada di untuk kita melakukan klasifikasi dengan decision tree, fitur-fiturnya harus kita bawa ke discrete, tidak boleh continue. Paham? Paham nggak? Paham, Bu. Oke, jadi metode decision tree menggunakan seluruh data pembelajaran untuk menentukan rule keputusan. Ya. Jadi metode decision tree ini kita pakai tadi dataset kita yang kita pilih sebagai training itu kita pakai semuanya untuk kita bangun sebuah pohon keputusannya atau sebuah decision tree-nya. Step yang harus kita lakukan yang pertama data pembelajaran atau training set ya dipartisi secara rekursif berdasarkan atribut yang dipilih secara heuristik menggunakan pengukuran statistik yaitu information gain. Nah, berarti kita harus hitung dia menggunakan pengukuran statistik information gain. Ya. Proses kita partisi itu berhenti ketika kapan? Ketika tidak ada lagi data pembelajaran. Nah, sudah habis. Tidak ada lagi atribut yang dapat dipartisi. Kemudian yang ketiga, seluruh data pembelajaran berada dalam kategori kelas yang sama. Nah,
Ya, jadi kita akan berhenti nanti prosesnya. Ketika tidak ada lagi data pembelajaran, tidak ada lagi atribut yang bisa dipartisi. Atribut ini fitur ya. Kemudian seluruh data pembelajaran berada dalam kategori yang sama. Nah, contohnya, ini contoh yang minggu lalu juga ya. Nah, contohnya masih ini dataset yang dipakai oleh penemu algoritma decision tree. Ya, cuma nggak sependek ini ya aslinya ya. Ini untuk kita nampakkan di slide dan biar kita bisa lihat dengan jelas cara perhitungannya seperti apa. Nah, decision tree, jadi kita sudah punya data seperti ini ya. Ini semua sudah dalam bentuk kategori, ya kan? Nah, kategorinya ada lagi yang continuous, ya. Nah, yang beli komputer kasus kita ini ada no-nya 5, yes-nya 9, berarti total yes-nya 9, no-nya tuh 3, 4, 5, ya 5, total 14, ya. Training set kita cuma 14. Oke, nah ini nanti baru kita lihat proses carinya. Ini sekilas saja bahwa nanti kalau sudah berhasil kita hitung, kita akan memperoleh sebuah decision tree seperti ini. Ya, nanti kita akan lihat cara hitungnya seperti apa. Nah, kita akan ketemu dengan decision tree atau pohon keputusan seperti ini. Nah, inilah model kita. Model kita. Jadi, dari mana model ini dibangun? Kalau kalian perhatikan, ini umur. Yang pertama dia harus tanya. Ya, berarti kalau ke depan nanti ada data yang belum jelas apa gitu, misalnya umurnya di sini, umurnya kita bilang ada seseorang yang datang kemari umurnya 52 misalnya. Salary-nya high. Ya. Kemudian student yes dia. Credit fair ini fair. Ya, by komputer kita nggak tahu, ya. Jadi karena kita udah ada model, sekarang udah cepat, ya kan? Udah cepat. Bangun model itu kan bangun modelnya lama. Nanti untuk prediksi udah cepat. Tapi kalau kita tidak bangun model seperti KNN, ya tidak lama karena tidak ada bangun model. Tapi lamanya kapan? Waktu kita ada sesuatu data yang ingin diprediksi. Nah, itu bedanya ya. Kalau saya tanya di ujian harus bisa jawab ya. Karena saya pasti tanya seperti itu, pemahaman yang saya tanya. Ya, sekali lagi saya ulangi, kalau misalnya kita udah punya model, bangun model itu lama, nanti prediksi udah cepat, ya kan? Tapi kalau kita nggak punya model, lamanya nanti untuk kita ingin prediksi, baru dia perhitungannya di situ dilakukan. Ya, nah, jadi kita misalnya nih ada seseorang dengan umur segini, gajinya tinggi, dia siswa, kreditnya fair, dia kira-kira kan beli komputer apa enggak? Kalau kita udah punya model, ya kita langsung bisa melihat model kita. Nah, ini kalau ada model, jadi nggak lama sekarang hitung. Oh, usianya ini 52, berarti dia masuk kategori ini ya kan? Kreditnya fair, yes. Dia akan beli komputer. Cepat sekali kita hitungnya, ya kan? Sudah ada model. Ada lagi datang orang baru. Umurnya berapa? Umurnya 38. Ya, kredit fairnya excellent. Dia student bukan dan sebagainya. Lihat. Umurnya berapa tadi? 38. Berarti dia masuk kategori ini. Oh, kalau masuk kategori ini dia nggak usah lihat apapun lagi, pasti beli. Ya kan? Dari mana tahu? Karena kita sudah punya model. Dari mana model ini dibangun? Ya dari kasus ini. Kalian lihat di sini ya, yang misalnya umurnya kurang dari 30. Ya. Umurnya kurang dari 30 ada berapa? Kurang dari 30 ini ya. Ada yang no dia. Ada yang no. Ya kan? Ada yang no. Ada yang yes. Ada yang yes. Nah, berarti nggak cukup tanya umurnya aja. Karena umur kurang dari 30 ada yang yes, ada yang no. Kita tanya lagi. Tadi yang kedua apa? Tadi posisi keduanya sudah apa bukan ya? Nah, ditanya lagi sudah apa bukan? Ternyata kalau dia studentnya no, pasti no. Studentnya no, pasti no. Studentnya no, pasti no. Studentnya yes, pasti yes. Studentnya yes, pasti yes. Ya udah, fitur lain nggak usah lihat. Kalau yang kurang dari 30, kita cuma lihat dia student apa bukan. Kalau bukan student dia tidak beli, kalau iya student dia beli. Gitu. Ya. Kalau lebih besar dari 40, berarti dia harus lihat credit rating. Kalau lebih besar dari 40, credit ratingnya fair, dia yes. Kalau di atas 40, credit ratingnya fair, dia yes lagi, ya kan?
Kalau lebih besar dari 40 kredit ratingnya excellent, dia nggak akan beli. Tuh. Ya. Nah, jadi ketika sudah ada model, sesuatu yang ingin diprediksi cepat sekali dapat hasilnya. Cepat sekali. Ya kan? Nggak sampai 1 detik pun sudah dapat gitu ya kan? Tapi bangun model ini yang lama prosesnya. Oke, kita lihat bagaimana cara kita membangun sehingga kita punya decision tree seperti ini. Ya, pemilihan atribut. Nah, ini kan kita lakukan pemilihan atribut ya, karena atribut kita banyak nih. Siapa yang harus berada di atas ini? Apakah bukan karena X-nya pertama, bukan karena umur berada di kolom pertama, bukan ya. Nah, jadi kira-kira apa yang kita tanya pertama? Apakah dia credit rating dulu, kita tanya apakah dia student dulu, apakah income dulu, apakah umur dulu, ya kan? Nah, kenapa age, kenapa umur yang paling atas? Ya, dan kita lakukan di situ adalah splitting atribut, atribut pemisah. Ya, kita di situ lakukan pemilihan atribut tadi ya, pemilihan atribut untuk kita pisah-pisah dia, ya kan? Atribut yang memiliki nilai information gain terbesar. Berarti yang kita taruh yang lebih awal ini, yang information gain-nya lebih besar dari yang lain. Ya, kalau yang information gain yang paling besar si income, berarti income yang pertama. Nah, bagaimana kita cara hitung information gain itu? Ya, jika diketahui S memiliki SI tuple, berarti data kita ada sebanyak SI buah, ya kan? Misalnya data 1, data 2, data 3, dan seterusnya gitu ya, itu S ya. Dalam kelas C, CI-nya bisa, ya tergantung kelasnya ada berapa, ini kelasnya ada M. Kalau di sini kelas kita cuma 2, ya, kelasnya cuma 2, berarti CI-nya ada C2, yaitu 1 dan 2 aja. Kelas 1 beli komputer, kelas 2 tidak beli komputer. Ya, di contoh mas yang kita temukan 2 kelas, tapi kan di dunia nyata banyak sekali. Ya, mungkin kalau suatu website itu misalnya kita pembeli online sana, dia bagi kita tuh jadi banyak kelas, misalnya 5 kelas mungkin. Ya, kelas orang sering lihat, itu sering searching, sering buka aplikasi mereka, tapi nggak beli gitu ya kan. Nah, kemudian ada yang kedua, orang sering cari, sering buka dan sebagainya, tapi beli. Yang ketiga, beli, mereka sering beli, tapi nggak banyak cari. Dia buka langsung to the point, cari apa, langsung beli. Nggak lama-lama di aplikasi tersebut, tapi dia cepat beli. Ya, biasanya orang udah banyak uang ya, atau dia udah search di tempat lain apa mau dia beli, dia search langsung masuk situ, langsung beli website apa, misalnya dia langsung beli, nggak banyak cari informasi lagi, karena mungkin udah sering beli di toko yang bukan online ya. Misalnya kita udah sering beli apa misalnya, ya kalau kalian udah bisa beli sepatu merek Bata, udah sering beli, udah tahu lah. Jadi begitu Bata booking website, kalian nggak cari-cari lagi, langsung aja klik satu, nomornya udah tahu gitu ya, nggak lihat-lihat model lagi, udah tahu gitu. Jadi kan ada tipe orang seperti itu. Ya, bisa jadi mereka bagi kita ke dalam 5 kelompok. Kita nggak tahu gimana perusahaan bagi-bagi kita, tapi mereka lakukan itu. Ya, kelas yang keempat gimana? Kelas yang keempat mungkin orang sering beli tapi nanti dia kembalikan, dia komplain, inilah kembalikan, dia sering komplain rusak ini bla bla bla, udah berapa kali beli selalu ada komplain gitu ya. Yang kelima apa misalnya, belinya udah terlalu banyak, kayak orang mau jualan lagi, belinya udah asal beli dia pasti lusinan gitu beli karena dia mau jual lagi gitu ya, dan sebagainya. Jadi banyak nih jenisnya mungkin ya, kita nggak tahu bagaimana mereka membagi kita. Yang jelas kelas itu jarang betul-betul kayak cuma 2 seperti ini ya. Ini cuma contoh beli komputer, nggak beli komputer. Biasanya orang nggak sesimpel ini bagi pembelinya itu ya. Ada beli cepat, mungkin ada beli lama harus nawar-nawar dulu ya kan. Ada yang kita bagi lagi suka belinya kredit, ada yang suka belinya kontan. Ada yang suka beli tapi belinya barang-barang yang murah. Ada ya kan, misalnya pelanggan suka beli, dia sebentar-bentar dia masuk ke website Shopee dan sebagainya, tapi barang-barang yang murah dia beli, harga-harganya di bawah 50.000, tapi bentar-bentar. Ada orang jarang-jarang beli, tapi beli barang-barang yang branded, mahal-mahal sekali, beli barang yang jutaan itu, tapi dia jarang beli, berapa bulan sekali dia beli. Kan ada, itu kan bisa dibagi oleh si Shopee ya kan, terhadap kita misalnya pembeli. Ya, jadi kenapa, itu kan mereka pakai untuk apa nanti? Untuk mereka bisa lihat ya, lihat misalnya, oh ternyata orang-orang seperti ini bagusnya kalau ada barang branded kita tawarkan ke dia. Yang suka beli barang murah ya kita iklankan barang-barang murah juga, karena kalau kita iklankan barang branded ke dia nggak akan laku gitu ya kan, dan sebagainya gitu ya misalnya.
Sampai mana tadi? Sampai ini ya, tadi kelasnya kita di sini ada, kalau dalam kasus kita, S kita ada berapa? Ada 14 buah, ya kan? S-nya, I-nya berarti 14, kemudian CI yang di sini kelasnya ada 2, dalam kasus kita ini ya, dalam contoh tadi by komputer ya. Maka perhitungan nilai informasi atau information measure dilakukan untuk mengklasifikasi tupel. Ya. Nilainya dihitung sebagai berikut. Ini rumus menghitungnya. Informasi ya dari semua data kita tadi ada 14 ya. 14 berarti ini kita sigmakan berdasarkan berapa banyak kelasnya. Kelas kita tadi cuma 2 ya kan? Berarti minus SI per S log 2 SI per S ya. Berarti dalam kasus kita ini yang yes tadi ada 9. Yang yes ada 9, yang beli ya. Yang yes ada 9, yang no ada 14, dari 5, total 14 ya. Berarti kita akan buat di sini nanti informasinya. Minus sigma, nggak usah sigma ya. Sigma itu artinya penjumlahan kita nggak sigma. Berarti kita 9 per 14 ya. SI kita 9, totalnya S-nya 14. Log 2, log basis 2, ini lagi ya SI per S, 9 per 14 lagi. Ya, karena ada sigma, sekarang kita tambah. Ya, ini baru satu nih ya, baru satu ini. Kita tambah dia dengan siapa? Dengan ini lagi untuk yang sino sekarang. Karena kita cuma 2 kelas, kalau 3 kelas berarti 3 kali sigmanya. 10 kelas 10 kali sigmanya ya. Di sini berarti kita tulisnya 5 sekarang, 5 per 14. Kemudian log 2, 9 per 14. Sorry, ada minusnya di depan ya. Ada minusnya di depan tadi, minus sigma ya kan. Nah, kira-kira kenapa harus taruh minus di sini? Kenapa harus ditaruh minus di sini? Dari rumus ini kalian lihat, ini sudah saya berikan ya. Ada yang tahu kenapa ada minusnya di depan? Log basis 2 untuk sesuatu yang nilainya di bawah 1 itu minus. Ya. Jadi misalnya log basis 2 dari 0, sekian gitu ya. Nah, itu jawabannya minus. Nah, di sini kalau kalian lihat sesuatu diper dengan totalnya, nah, pasti nilainya 0, ya kan, nggak akan lebih dari 1. Nanti hasilnya pasti log ini adalah minus. Jadi biar hilang minusnya, minus dikali minus gitu ya. Makanya di depannya harus taruh minus. Jadi nilai kita nanti nggak akan minus. Itu maksudnya. Karena nilai dari log 2 yang nilainya kurang dari 0 itu akan jadi minus, maka minus ditaruh depan biar jadi totalnya nanti plus gitu ya. Nah, itu tadi ya cara cari informasi dari rumus ini. Kemudian kita juga harus mencari entropinya. Untuk apa entropi? Karena kita ujungnya kan perlunya information gain tadi. Ya. Siapakah yang kita taruh di atas ini yang information gain-nya paling tinggi? Ya, begitu juga seterusnya. Information gain-nya paling tinggi. Cara hitung information gain nanti gini. Information gain sama dengan si information kurang si entropi. Information sudah kita hitung tadi dengan cara seperti ini, kita kurangi dengan si entropi. Ya. Nah, ini cara hitung entropi. Di dalam entropi ini dikali juga dengan I ya, dikali juga dengan I per masing-masing subfiturnya nanti. Ya, setelah dapat ini baru kita bisa mencari gain dari A. Berarti A ini adalah fitur. Ada 4 fitur, kita harus cari gain keempat fitur tersebut. Si gain si age, ya, umur, si gain si kredit, si gain si apalagi tadi student apa bukan, si gain si salary ya. Oh, income ya, income di sini. Ya, walaupun sama dengan salary ya. Nah, ini contohnya kelas kita ada 2 kelas ya, yes and no. Ini dia buat di sini kelas P dan kelas N.
Ya. Makanya IPN-nya tadi I 9 dan 5. 9 punya si kelas yes, 5 punya si kelas yang no. Ya. Ini yang tadi ya. Berapa nilainya berarti? Nilainya adalah 0,94. Dari mana 0,94 itu? Dari yang rumus tadi. Ini harus dihapus dari tulisnya kalau nggak bisa next karena pakai tulisan pakai waktu nulisnya pakai P-nya yang ada di Zoom. Jadi kalau nggak kita hapus nggak bisa next. Tapi kalau kita pakai whiteboard sendiri seperti tadi bisa ya. Mana tadi rumusnya? Yang ini ya. Yang ini dapatlah nilainya segini. Ya. Nah, coba kalau nggak percaya I tadi berapa? I sama dengan sigma dan sebagainya. Masih kita buat aja, saya nggak tulis lagi rumus. Min 9/14 log 2, log basis 2 dari 9/14 juga. Ya. Kemudian ditambah di sigmakan ya. Karena tadi sigma min kita langsung minkan aja di sini ya. Min dengan 5/14 log 2 5/14. Tahu ya dari mana ya? Yang ini untuk yang yes-nya, yang ini untuk yang no-nya. Karena 2 kelas. Kalau 3 kelas ya kita sambung lagi berapa. Ya, ini total dari semua data mereka. Yang ini yang yes saja, yang ini yang no aja ya. Jadi ini dikali dengan log basis 2 dari ini sendiri gitu ya. Min 9/14 berapa nilainya? Dikali dengan log 2 9/14 ya. Gimana ya kalau kita lihat di kalkulator? Ups, harus di ini ya. Harus saya hapus nanti kalau saya buka kalkulator, nggak usah ya. Jadi kalau coba kalian cari dengan kalkulator log basis 2 dari 9/14 berapa jawabannya? Ya. Itu jawabannya itu minus 0,63. Kalau log basis 2 dari tadi ini 5/14 adalah minus 1,48. Nggak salah seperti itu ya. Jadi kemudian min 9/14 dikali dengan minus ini jadinya plus ya kan? Plus 0,4. Ya. Plus 0,4. Kemudian sebelah sini minus 5/14 dikali dengan ini minus 148. Jawabannya jadi plus ya. Oh sorry, minusnya sekali ya di sigma. Oh betul. Minusnya berkali-kali karena tadi sigma. Oke, berarti di sini jawabannya ini adalah 0,5. Sekarang 0,4 tambah 0,5 ini ya 0,9. 0,94. Tadi saya di sini saya bulatkan terus jadi 5, jadi nggak ada 4 lagi. Ya. Tahu dari mana ini ya? Tahu dari mana? Ada yang nggak tahu dari mana? Tahu cari information dari 9 dan 5 ini? 9 yang yes, 5 yang no. Kemudian kita pakai ini 9 per totalnya dari 9 sama 5 ini 14 ya kan? Berarti 9/14 ya. Dikali dengan log 9/14 lagi. Kemudian dikurang dengan 5/14 dikali dengan log 5/14 lagi. Ya. Jadi kalau kalian ketemu seperti ini nanti jangan bingung lagi. Paham ya? Paham, Bu. Paham ya? Oke, sudah dapat. Nah, sekarang kita hitung entropinya. Ini tadi rumus entropinya ya. Entropi untuk setiap fitur. Itu fitur A. Nah, tadi kita kan untuk semua ya, informasinya ini tadi untuk semua, untuk yang yes dan no. Nggak ada lihat fiturnya tadi, untuk yang yes and no aja. Sekarang kita lihat entropinya per kelas. Per kelas. Yang pertama untuk kelas umur. Untuk kelas umur, kalau kita lihat di sini, yang ada 3 jenis lagi. Kurang dari 30, 30-40, lebih besar dari 40. Yang kurang dari 30, yang yes ada 2, yang no ada 3.
Yang dari 30 cuman yang dari umur 30 sampai 40 4 orang dan semuanya itu yes, enggak ada yang no. Ya, makanya di sini no-nya kok 0 ya kan? Makanya tadi nggak ada pilihan ya. Kalau 3 sampai 40 dia langsung yes semuanya. Kenapa? Ya karena memang nggak ada yang no-nya. Kalau yang lain ada yang no-nya, harus kita lihat no itu apa. Ya kan harus ada pertanyaan ke fitur lain. Ini juga harus ada pertanyaan untuk fitur lain. Sedangkan yang no, yang 0 ini enggak perlu lagi. Berarti step 30 sampai 40 umurnya antara 30 sampai 40 pasti yes ya. Ya, cabangnya pasti langsung yes saja semuanya gitu ya. Oke, nah udah ketemu seperti ini. Nah, step-step ini kita lakukan informasi lagi tadi dengan rumus tadi ya. Berarti ini gimana kita carinya? 2. Ya, 2 per total dari ini berapa? 5 ya. 2 per 5 dikali dengan log 2 per 5. Ada minus di depan, sorry. Kemudian ditambah dengan, ya, atau dikurang dengan 3 per 5 dikali log 3 per 5. 3 per 5. Dapatnya ini. Ya. Kalau yang ini dapatnya 0, kalau yang ini dapatnya ini. Nah, ini step ini udah dapat informasinya, baru bisa kita cari entropi untuk umur. Entropi untuk umur gimana caranya? 5 dikali 14 ya. Dikali dengan ini ya, I informasi dari 2 dan 3 ini udah dapat ya 0,971, ini dikali ya. Dikali dapat nilainya ya, ini dikali dengan ini ya. Ini tadi berapa nilainya? 0,971. Yang 14 ini 0 ya. 44 kali 0, 0 gitu ya. 5 per 14 dikali I 3 per 2 ini ya. 0,971. Dapatlah nilainya ini. Berarti kita sudah dapat entropi untuk si H adalah 0,694. Ya. Ini artinya maksud dalam ini ya, yang ini ya. Ini artinya apa? Yang kurang dari 30 umurnya ada 5. Ya kan? Ada 5. Dari totalnya berapa? 14. Ya, dengan 2 yes, 3 no gitu ya. Begitu juga yang ini. Berarti yang umurnya 30 sampai 40 ada 4. Dari totalnya 14, yaitu yang yes-nya ada 4, yang no-nya ada 0. Ya. Yang ini yang umur lebih besar dari 40 itu ada 5 orang. Dari total 14 orang, 3 yang yes, yang beli komputer, 2 yang no, yang tidak beli komputer. Gitu ya. Jadi kita sudah dapat entropi untuk CH. Begitu juga hal yang sama kita lakukan untuk income, untuk credit rating ya, dan untuk student atau no, atau bukan student. Itu ya. Paham sampai sini? Paham? Paham, Bu. Paham ya? Ya. Kalau sudah, sekarang tadi baru kita dapat entropi untuk semua fitur. Nah, baru kita sekarang cari information gain. Ya, information gain untuk semuanya ya. Yang pertama untuk umur. Berarti si I yang pertama kita cari tadi ya, yang pertama untuk P dan N itu ya. Yang ini P dan N itu maksudnya positif negatif di sini ya. Kelas P positif maksudnya yes, N no negatif ya. Ya, yang ini tadi yang 0,940 ini kita kurang dengan setiap entropi H. Dapatnya segini nilainya. Ini semua dapat kita gain untuk semua fitur. Ya. Mana nilai gain yang paling besar? Mana? Dari keempat fitur ini mana nilai gain yang paling besar? Yang H. Yang H ya. Yang kedua? Yang student. Yang student, betul. Yang ketiga? Kredit. Yang kredit ya. Nah, ini yang keempat, yang income. Nah, kalau sudah sekarang kita coba bangun. Nah, pertama yang di paling atas tadi kan age ya, umur ya. Umur, langsung kita bagi umurnya menjadi seperti ini. Karena yang paling tinggi tadi si umur, yang paling tinggi atas. Ya, umurnya kita bagi seperti ini. Nah, makanya ini pertama kita cari dulu, udah ketemu semuanya.
Kita ketemu semua, kita ketemu sekarang age yang paling tinggi. Berarti age yang kita utamakan. Tidak ada kejadian di sini kita age-nya di bawah fitur lain. Pasti itu harus paling tinggi, paling atas. Ya kan? Nah, kemudian umur sendiri ada 3 tadi. Kita bagilah seperti ini. Kita cek episode satu-satu nih. Apakah age kurang dari 30 itu yes apa no? Ternyata kurang dari 30 itu ada yes, ada no. Berarti nggak boleh cukup sampai sini aja. Ya. Kalau ini antara 30 sampai 40 itu semua yes, udah cukup dia. Ini nggak perlu fitur lain. Karena waktu kita lihat dengan tadi paling tinggi gennya umur. Waktu kita lihat 30 sampai 40 satu kelas semua, ya kan? Kan berhenti tadi. Kapan berhenti? Ketika sudah semuanya berada di kelas yang sama. Ya udah berhenti di sini. Ini tadi ya, kapan berhenti ya. Proses partisi berhenti, proses rekursif ini ya. Berhenti kapan? Karena nih 3 penyebab berhentinya. Tidak ada lagi data pembelajaran, tidak ada lagi atribut yang dapat dipartisi. Seluruh data pembelajaran berada dalam kategori kelas yang sama. Nah, ini bagian ini udah berhenti. Tidak ada lagi yang bisa dipartisi, udah ada di kelas yang sama semuanya. Kalau lebih besar dari 40, ternyata ada yang yes, ada yang no. Nah, berarti dia nggak boleh berhenti di sini. Cuma ini yang boleh berhenti di sini. Ya, yang lain nggak boleh berhenti di sini. Karena nggak boleh berhenti di sini, kita lihat sekarang yang kedua. Yang kedua tinggi tadi siapa? Sini ya. Yang kedua tinggi adalah student. Oh ya betul. Yang kedua tinggi adalah student. Kita tanya lagi, student apa bukan? Ya, ternyata student kita kelas kita cuma 2 tadi. Kalau bukan no, yes. Ya, kalau ada 3 lagi, student SD, student SMP, student SMA gitu ya. Nah, itu berarti 3. Tapi kita cuma tadi fitur kita kategorinya cuma yes or no ya. Kita tes lah, no sama yes. Ya. Kita bagi 2 no sama yes. Ternyata kalau ini no, ininya no semua. Kalau ini yes, ininya yes semua. Ya. Berarti udah habis lah datanya. Nggak ada lagi yang di luar ini, nggak ada lagi yang di luar ini, ya kan? Ya udah habis sampai sini. Ya, sedangkan yang ini, ya, kalau kita tanya dia student, lebih besar dari 40. Coba lihat, lebih besar dari 40. Lebih besar dari 40. Sep. Sep. Ada 5 ya. Ada 5, ada yes and no juga. Ya. Kalau kalian lihat, lebih besar dari 40, yang studentnya no, apakah selalu no? Bukan. Apakah yang no, apakah akan selalu yes? Kalau di sini no akan selalu yes, di sini no, tapi di sini no, di sini no. Di sini no, di sininya yes. Di sininya yes, di sininya no, ya. Yes, yes. Artinya apa? Artinya student di sini tidak ada pengaruh. Paham nggak? Tidak ada pengaruh sama sekali student di sini. Ya, tidak ada keputusan yang bagus dari si student sini. Karena semuanya ada. Kecuali misalnya lebih besar dari 40 tadi gen yang kedua adalah student, langsung tadi yang sudahnya no dia no, yang sudahnya yes dia yes, atau yang sudahnya no dia selalu yes, yang sudahnya yes dia selalu no, ya cuma kepastian seperti itu. Nah itu udah cukup sampai di situ. Nah ternyata student di sini tidak memberikan arti, karena ada yang sudah no dia yes, ada yang ini yes dia yes, ada yang yes dia no, ada yang no dia no. Banyak sekali ininya ya kan. Jadi student ini seakan-akan untuk lebih besar dari 40 tidak berguna fitur ini. Ya kan? Nah, makanya dia masuk ke gen yang ketiga. Yang gen yang ketiga adalah tadi apa yang ketiga? Kredit. Kredit. Nah, yang ketiga kredit. Ternyata kalau kredit terbagi dia seperti itu ya. Kreditnya excellent and yang excellent ya no, yang kredit rating ya fair ya. Nah, udah selesai sampai sini. Kenapa sudah selesai sampai sini? Karena tidak ada lagi data yang bisa dibagi. Kita nggak tahu yang mana ya, program yang hitungnya dia udah cek kemari gitu ya. Nggak ada lagi datanya.
Kalau kita bilang atributnya masih ada satu lagi ya kan, yang belum kita cek yaitu si income. Ya walaupun dia paling kecil, tapi kalau dia masih butuh ya kita akan pakai juga. Tapi ternyata dengan ini saja dataset kita udah habis, udah masuk semua dengan ini saja. Ya, dengan ini seperti ini udah masuk, berarti udah berhenti programnya, dia nggak cari lagi, modelnya udah nggak cari lagi. Ya, pokoknya dia berhenti ketika ini tidak ada lagi data pembelajaran, ya, tidak ada lagi atribut dan partisi, seluruh data pembelajaran berada dalam kategori kelas yang sama. Nah, yang seperti itu ya. Jadi ketika kita sudah bentuk seperti ini, kita rule berbentuk if then else ya. Rule dimulai dari root sampai node terbawah. Node terbawah merupakan kategori kelas label. Bila dibandingkan dengan tree, rule jauh lebih mudah dipahami oleh manusia. Jadi nanti kita cuma buat pemrogramannya kayak seperti ini model tuh ya. Ya, berarti ini ada 5 pilihan ya. 5 pilihan ini. Ya seperti ini. Kita masukkan misalnya nanti ada orang baru, dia mau beli atau tidak, tanya aja, apakah umur dia yang mana? Apakah umur dia ini kurang dari 30? Ya, bukan. Ya, misalnya umur dia lebih besar 50. Apakah umur dia kurang dari 30? Bukan. Apakah umur dia antara ini? Bukan. Apakah umur dia lebih besar 40? Ya, tanya. Ditanya lagi, apakah credit rating dia excellent? Kalau iya, berarti ya yes, dia berkomputer. Atau kalau bukan, dia tanya lagi, apakah dia umur, ini salah ketik ya. Artinya ini lebih besar dari 40, ya kan? Apakah dia lebih besar dari 40? Tadi karena umurnya 50, kita jawab iya. Apakah credit ratingnya fair? Kita jawab misalnya, saya baik komputer, ya kan? Nah, bisa jadi nggak selalu pasti seperti ini, ya? Udah pasti seperti ini, Bu. Misalnya data testing nanti, apakah udah pasti seperti ini, Bu? Ya, makanya situ kita perlu data testing. Kita nggak tahu ini model paling bagus apa enggak. Model ini cuma berdasarkan data training kita. Ini. Kalau data training kita bukan kayak gini, berubah, tentu modelnya juga akan berubah. Makanya untuk tahu data training kita sudah bagus apa belum, kita perlu data testing tadi yang ada dalam ini. Waktu kita bangun, kita nggak pakai dia tadi. Kalau pakai dia, kita tanya tes dengan dia, pasti sekarang bagus ya kan. Nah, di sebagian data udah kita simpan di sana tempat lain. Sekarang kita mau tes dengan seperti ini, apakah sudah berlaku? Apakah benar kalau 30-40 dia selalu yes? Data dari testing kita kan nanti ada data, kita coba yang 30-40 betul dia yes. Mungkin di data testing kita bukan, berarti itu dia salah satu. Ya presisinya ada kurang nilainya, itu ya, dan seterusnya seperti itu. Ya, apakah dia udah pasti selalu benar seperti ini, Bu? Ini benar cuma berlaku untuk ini, untuk data yang sudah dipelajari. Kita nggak tahu kejadian ke depan apakah akan selalu seperti itu. Namanya juga prediksi, ya. Bukan sudah pasti tahu. Yang sudah pasti tahu itu Allah ya, pasti tahu semuanya. Tapi cuma mesin ini kan prediksi dia betul apa enggak, dia akan beli apa enggak gitu ya. Prediksi. Berdasarkan apa? Berdasarkan data-data sebelumnya. Kalau data kita masih kecil seperti ini dunia nyata, ini bukan kecil, malah ini bukan data set kalau dunia nyata ya. Kalau dunia nyata tuh kita bilang misalnya data masih 500 pelanggan, Bu. Masih 1000 pelanggan, itu masih kecil. Masih belum bisa kita bangun model yang bagus. Tapi pelanggan kita tuh sudah ratusan ribu. Kita ada bangun toko bertahun-tahun, ya. Nah, itu bisa jadi model yang kita bangun akan lebih bagus lagi nanti. Ya tentu bukan seperti ini lagi ya, tree-nya sudah super completed ya. Makanya sebenarnya tree ini enggak, kalau kita lihat, oh ini mudah kita paham ya karena kecil. Kalau ini terlalu besar, ya fiturnya banyak, datanya banyak, setiap fiturnya umur aja dari 0 sampai 70 tahun, mungkin dia buat per 10 tahun, itu banyak sekali ya. Jadi nggak akan digambarkan seperti ini terus manusia yang lihat, enggak ya. Tetap dia akan buat seperti ini, ya, dari komputer yang akan mengenerate-nya nanti. Ya, tetap komputer juga yang cari itu. Jadi bukan manusia yang lihat. Ketika udah ada tabel seperti ini, justru kita lihat ya lah kalau fiturnya cuma 3. Ya, kalau fitur kita banyak sekali, pertimbangannya banyak sekali, tentu tetap nggak akan kita. Ini ilustrasinya seperti ini. Ya, setiap ada bilang tree, kita belajar tree di struktur data, program nggak ada buat dia gambar seperti ini. Ya, ini ilustrasi biar kita paham konsepnya. Nah, dia tetap simpan data dalam bentuk
dalam bentuk bukan tree gitu ya. Dalam bentuk normal dia simpan sequence ya ke samping seperti ini ya. Kalau CPU kan simpannya memorinya seperti ini ya, simpannya kemari terus gitu ya. Ya, ilustrasi ke kita seperti ini. Jadi jangan dibayangkan seperti ini nanti ya. Nah. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ada? Kira-kira bisa dipahami nggak? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa ya. Ya, jadi decision tree ini dia meniru kemampuan berpikir manusia ya saat mengambil keputusan ya, jadi mudah dipahami nanti. Oh, kalau dia lebih besar 30 ya. Ya beda ya dengan algoritma yang lain. Algoritma yang lain modelnya tuh nggak nampak kita lihat. Ini bisa kita lihat. Ya. Kalau di kalian mungkin belum belajar software virtual machine ya, dan metode lain, nggak bisa kita lihat modelnya. Modelnya ada dihitung, dicari di komputer yang tahu ya kan. Nanti ketika kita masuk, ya dia komputer akan cocokkan dengan data baru ini paling cocok dengan model yang mana. Tapi kalau ini kita bisa lihat ya, bisa tahu artinya walaupun nanti panjang sekali if then else-nya panjang sekali, bisa banyak yang harus dipertimbangkan, tapi kita paham secara manusia. Ya kan? Secara manusia nih memang kita disuruh hitung sama komputer, tapi kita paham cara kerjanya, betul-betul kita bisa lihat di dunia nyata itu sebenarnya beli iya atau tidak itu tergantung apa sih. Oh, tergantung begini. Nampak ya, modelnya itu bisa kita lihat. Ya, karena di algoritma lain modelnya itu nggak bisa kita lihat karena hitungan komputer, jadi kita nggak bisa lihat. Walaupun kita tahu intuisi di balik itu apa, ya, tapi kita nggak bisa lihat modelnya. Kalau ini jelas sekali bisa kita lihat ya.